bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu saling mengisi kelemahan, saling mengisi kekuatan masing-masing. Perpaduan antara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar bisa kita sebut juga semacam political innovation. Jadi ini merupakan sebuah paduan yang menarik, yang serasi. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. 13 dan 14 November 2023 adalah perkembangan politik yang dipercepat. Di dalam pengertian, tanggal 13, Komite Pemilihan Umum (KPU) itu menetapkan secara resmi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kita ketahui ada 3 pasangan, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan yang terakhir Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tanggal 14 dilakukan pengambilan nomor urut, dan mungkin dalam bahasa agama sudah takdirnya, maka pasangan yang paling dulu melakukan pendaftaran ke KPU itu mendapat nomor urut 1, walaupun kemudian tidak berurutan karena Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu mendapat nomor urut 2, dan yang terakhir adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, konten ini dibuat tepat pada tanggal 15 jam 00, 15 November 2023 pukul 00, yaitu ketika jam 11 atau jam 23 itu telah bergeser menjadi pukul berapa? Pukul 24 ya. Sehingga kemudian hari berganti gitu. Nah, dalam konteks inilah saya akan berusaha membuat sebuah analisa yang bersifat deskriptif tentang kekuatan dan kelemahan dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya akan memulai dengan yang pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di mana kelebihannya? Kelebihan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu terletak pada masing-masing mengisi kelemahan satu sama lain. Di dalam pengertian, kelemahan-kelemahan yang dimiliki masing-masing itu ditutupi oleh keduanya. Jadi ini merupakan sebuah paduan yang menarik, yang serasi. Yang pertama tentu saja dari segi pendidikan, baik Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar itu adalah kalangan atau berasal dari kalangan yang terdidik. Dua-duanya mencapai tingkat akademik yang tertinggi, yaitu doktor. Anies Baswedan mendapatkan doktornya atau PhD itu di Amerika, sementara kemudian Muhaimin Iskandar itu di perguruan tinggi tanah air. Dua-duanya terdidik gitu. Tetapi satu hal
yang saya katakan di antara keduanya itu saling mengisi adalah bahwa Anies Baswedan itu merupakan representasi dari Islam kota. Saya sudah berkali-kali mengatakan mendefinisikan Islam kota itu sebagai Islam atau kaum muslim yang tumbuh di wilayah perkotaan, yang relatif mempunyai pendidikan umum, lalu kemudian sedikit sekali berhubungan dengan dunia pesantren. Jadi artikulasi dari aktivitas mereka di dalam dunia keislaman adalah artikulasi yang lebih didasarkan kepada sistem gagasan atas hasil pencaharian mereka sendiri. Mereka membaca buku, mereka membaca kitab, mereka membuat analisa-analisa tentang pemikiran-pemikiran Islam tanpa kemudian mengambil referensi dari kitab-kitab kuning seperti yang berlaku di dalam dunia pesantren. Dan kepimpinan mereka, maksud saya kepimpinan di dalam Islam kota, itu adalah juga kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada tingkat pendidikan umum yang dimiliki. Jadi bukan tingkat kepemimpinan yang bersifat kiai seperti yang julukan diperoleh dari mereka yang terdidik di dunia pesantren. Jadi untuk sementara inilah yang saya maksudkan secara sosiologis tentang Islam kota. Dan kalangan Islam kota itu menyebar luas di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan seterusnya, lalu kemudian mengalir sampai ke Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Itu adalah geografi dari para pendukung Islam kota. Kalangan Islam kota ini sepanjang 2014 sampai dengan 2019 itu terkonsolidasi secara apik melalui usaha mereka menciptakan pemimpin yang tidak berasal dari kalangan mereka, akan tetapi diadopsi as if seakan-akan berasal dari kalangan Islam kota. Itulah Prabowo Subianto. Jadi sepanjang 2014 ketika kontestasi presiden yang pertama untuk Prabowo Subianto, lalu kemudian 2019 berlanjut untuk lawan yang sama bagi Prabowo Subianto, yakni Jokowi. Politik Islam kota itu terkonsolidasi dengan sangat kuat. Nah, Anies untuk sementara kita lihat mewarisi kekuatan apa yang telah terkonsolidasikan itu semata-mata karena pergeseran sejarah politik. Saya ingin menggunakan frasa yang lain, tetapi saya akan memilih ini yang lebih lunak. Karena pergeseran sejarah politik, yaitu ketika Prabowo Subianto pasca 2019 itu mengintegrasikan dirinya ke dalam kabinet Jokowi. Praktis kemudian, terutama karena calon wakil presiden untuk Prabowo tahun 2019 yaitu Sandiaga Uno, yang sebelumnya dianggap sebagai santri kota, juga pada akhirnya mengikuti jejak Prabowo,
yaitu terintegrasi ke dalam kabinet Jokowi. Maka praktis suara yang telah terkonsolidasikan itu dari Islam Kota yang secara geografis telah saya sampaikan itu jatuhnya kepada Anies Baswedan. Tentu kemudian ada ya perubahan-perubahan di dalam pengertian bahwa mungkin sekian persen dari pendukung Prabowo semula 2019 itu mungkin masih membagi kesetiaan dengan Prabowo. Tetapi di dalam dugaan saya sekitar 70 atau 80% pendukung Prabowo tahun 2019 itu masih tetap punya pandangan yang sama, dan itulah yang diwariskan oleh Anies Baswedan. Nah, di mana kemudian saling mengisi antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah pada dunia pesantren yang bisa kita sebut secara sosiologis ya Islam yang berkembang di wilayah pedesaan. Sebenarnya lebih tepat kita katakan Islam ya yang menamakan dirinya sebagai kaum Nahdiyin dengan organisasi resminya bernama Nahdlatul Ulama. Gitu. Hanya saja memang dalam analisa politik kita harus membedakan antara Nahdlatul Ulama sebagai organisasi resmi dengan kaum Nahdiyin sebagai massa pendukung NU itu berbeda. Nahdlatul Ulama itu memang memegang ya otoritas-otoritas keresmian, akan tetapi massa yaitu kaum Nahdiyin yang berada di bawahnya yang menyebar terutama di seluruh wilayah Jawa itu mempunyai sikap yang independen di dalam pilihan-pilihan politiknya. Dulu memang terkenal kata-kata yang berasal dari Al-Quran, sami'na wa ata'na. Gitu. Kami mendengar lalu kemudian kami patuh. Gitu. Tetapi kian modern ya sebuah masyarakat dan semakin tingginya tingkat pendidikan serta frekuensi ya, dari peristiwa-peristiwa politik itu telah menyebabkan adanya perbedaan sikap politik antara elit Nahdlatul Ulama dengan massa yang kita sebut kaum Nahdiyin. Nah, Muhaimin Iskandar seperti yang telah kami kemukakan di dalam konten sebelumnya itu merupakan salah satu dari darah biru NU. Apa pengertian darah biru NU itu? Secara sederhana, saya ulang sedikit, adalah mereka yang merupakan pendiri dan keturunan dari pendiri organisasi itu, organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, Muhaimin Iskandar itu kakek dari Muhaimin Iskandar, yaitu Bisri Sansuri, itu adalah bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama. Dan karena masuk golongan pendiri, maka secara otomatis Muhaimin Iskandar sama seperti dengan Kiai Abdurrahman Wahid itu termasuk salah satu tokoh yang mempunyai darah biru ke-NU-an. Dan di dalam konteks ini, maka betapapun Muhaimin Iskandar itu adalah ya melakukan ya pendidikan dari luar tradisi NU di masa lalu, yaitu melanjutkan studi ke universitas ya, ke perguruan tinggi umum, tetap saja bahwa Muhaimin Iskandar itu recognize sebagai tokoh yang mempunyai darah biru di kalangan NU
dan di kalangan kaum Nahdiyin secara keseluruhan. Nah, di dalam konteks ini, Muhaimin punya kelebihan yang tidak dimiliki even oleh Anies sekalipun. Kelebihannya adalah partai politik. Muhaimin adalah pemimpin puncak Partai Kebangkitan Bangsa, sebuah partai yang didirikan secara resmi oleh organisasi Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada awal reformasi. Dan karena itu, kendati pun tetap diperdebatkan sampai dengan detik ini, PKB satu-satunya organisasi politik yang lahir dari PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan karena itu, kendati pun klaimnya selalu dibantah, akan tetapi fakta sejarah tidak bisa dielakkan bahwa PKB itu adalah organisasi politik reproduksi pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama kalau kita lihat di masa kepemimpinan Kiai Abdurrahman Wahid. Tentu ada pergolakan-pergolakan yang besar di dalam usaha mengelola atau merebut kepemimpinan di dalam partai Nahdlatul Ulama ini, yaitu PKB. Akan tetapi sampai dengan detik ini, tetap saja PKB merupakan sebuah organisasi politik satu-satunya yang diakui oleh kaum Nahdiyin sebagai aspirasi politik mereka. Tentu di dalam survei itu telah banyak ditunjukkan bahwa PKB bukanlah satu-satunya saluran politik, saluran aspirasi politik dari kaum Nahdiyin. Bahkan seperti pernah ditunjukkan, kaum Nahdiyin yang mendukung PDIP itu jumlahnya lebih besar daripada kaum Nahdiyin yang mendukung PKB. Akan tetapi tetap saja PKB, terutama di Jawa Timur, itu merupakan organisasi politik yang tidak ada tandingannya dari partai-partai politik lainnya. Until this second, gitu. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kelebihan dari Muhaimin Iskandar. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk wilayah Jawa Tengah. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk wilayah Jawa Barat. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi untuk wilayah Jakarta. Yang saya maksud kita tidak tahu itu adalah apakah Muhaimin dengan PKB-nya itu punya pengaruh politik sedalam seperti di Jawa Timur jika misalnya dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. Tetapi kalau misalnya pandangan kita ajukan hanya pada Jawa Timur, maka kita hampir bisa mengatakan Muhaimin adalah raksasa politik di wilayah Jawa Timur itu. Yang saya maksud Muhaimin sebagai raksasa politik itu adalah gabungan antara Muhaimin sebagai darah biru NU bergabung dengan PKB sebagai political vehicle, wahana politik yang dipimpinnya. Dan memang seperti apa yang data yang saya peroleh selama melakukan percakapan atau observasi di Jawa Timur, cabang-cabang mulai dari wilayah sampai kepada cabang dan ranting organisasi Nahdiyin yang resmi, yaitu NU, itu lebih digerakkan karena ada dukungan finansial dari anggota-anggota
DPR, DPRD, kota maupun kabupaten yang berasal dari PKB, yaitu political vehicle, ya, wahana politik yang langsung dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Jadi di dalam proses keseharian yang bersifat, bahkan yang bersifat administratif pun, hubungan antara kaum Nahdliyin dengan PKB di Jawa Timur itu telah berlangsung lama. Tentu tidak diakui secara resmi, gitu. Dan karena itu, sekali lagi saya katakan, untuk konteks Jawa Timur, secara hipotesis ingin saya katakan Muhaimin adalah raksasa politik di wilayah Jawa Timur. Dan terutama kemudian kalau kita lihat di wilayah Pantura, di mana massa kaum santri pada umumnya terkonsentrasi. Tetapi juga untuk wilayah-wilayah lainnya, walaupun didominasi oleh pandangan-pandangan politik yang bersifat nasionalis, pengaruh melalui PKB, pengaruh Muhaimin pun bisa mencapai sasarannya di wilayah pedalaman Jawa Timur. Nah, di dalam konteks inilah kita bisa melihat bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu saling mengisi kelemahan atau saling mengisi, ya, kekuatan masing-masing. Karena itu, ya, perpaduan antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar itu, ya, untuk bahasa gagahnya bisa kita sebut juga semacam ya political innovation, inovasi politik yang tiba-tiba muncul, karena sebelumnya itu unimaginable, tidak terbayangkan sama sekali, dan gerakannya semuanya berlangsung dengan cepat, gitu. Nah, inilah analisa kita yang pertama tentang pasangan pertama, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.